atas. Karena kita kalau nyebut orang sakitnya parah itu nyebutnya akut ya. Sebetulnya itu salah. Tapi ini sudah menjadi budaya kita. Oh, penyakitnya sudah akut. Tahu nggak urutan penyakit itu? Nomor 1 yang paling ringan apa? Yang paling ringan itu akut. Yang kedua yang sudah parah disebutnya kronis. Yang ketiga yang paling parah namanya degeneratif. Tapi kita sering mengatakan kalau sakitnya sudah akut, nah, tapi baru dia sakitnya masih ringan gitu ya. Padahal yang dia maksud adalah yang kedua, sakitnya sudah kronis. Ya, jadi salah ini ya, salah ngasih istilah. Tapi ya nggak apa-apa sih, udah lumrah gitu, penyakitnya udah akut. Berarti saya menerjemahkannya kronis gitu ya. Waduh, ini baru poin pertama ya. Tadi apa? Yang pertama itu input, yang kedua output, yang ketiganya tulang. Output itu detoksifikasi, pembersihan. Ya, pembersihan itu ada dua. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu ya seperti buang air besar, buang air kecil, berkeringat, kotoran tubuh seperti telinga, hidung dan mata, ya itu namanya detoksifikasi alami. Kalau yang buatan itu bisa bekam, bisa fast food, bisa terapi lintah, bisa juga dengan enema. Ya itu namanya detoksifikasi buatan. Ya, dia lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah tulang. Kenapa tulang mesti diperbaiki? Karena di dalam tulang belakang itu ada sistem saraf. Ya, saraf itu terbagi menjadi 4. Ada yang pusat, ada yang perifer atau cabang yang besar, ada juga otonom, ada juga yang tidak masuk ketiganya disebut kranial. Ya, ada 4 bagian tulang. Nah, kita benerin yang mana? Yang di pusat. Kalau yang di pusatnya dibenerin, maka perifer dan otomnya akan ikutan benar. Ya, ini apa namanya yang sedang saya lakukan, saya ajarkan. Karena kenapa Pak? Karena dari 3 poin ini, input, output, dan tulang, poin ketiga yang paling kurang dapat perhatian. Coba saya lihat di sini, toko herbal banyak atau tidak banyak? Banyak kan, artinya sudah banyak orang yang memperhatikan inputnya. Klinik utang banyak nggak di sini? Banyak. Ya, berarti yang memperhatikan output itu juga insya Allah cukup banyak. Ahli pembetulan tulang di sini banyak atau sedikit? Lumayan Banyak ya. Banyak tapi pakai lumayan. Ada juga yang menyebutnya sedikit tergantung daerahnya. Ya, kalau daerah Gumo ada nggak? Daerah Sukoharjo ada nggak? Daerah Kartosuro ada nggak? Kalau saya bikin estimasi penduduk kota Solo Raya ini berapa jumlahnya? Jutaan ya. Mungkin kalau angkanya 5 juta. Terapis yang bisa PTB, pemijatan tulang belakang, kalau alumni saya di Klaten, Solo, Jogja, itu belum nyampe angka 100. Cukup nggak untuk melayani 5 juta orang. Apalagi pasien perempuan. Saya silaturahmi ke satu klinik yang dikelola oleh dokter dari Kanada, namanya Dr. Richard Ken. Kliniknya di Bandung di PPJ, ya Paris Panjava, Bandung. Saya datang ke sana, saya tanya-tanya, ternyata jumlah pasiennya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya, bandingannya berapa? Bandingannya 1:9. 1 pasien per laki-laki setara dengan 9 pasien perempuan. Sementara terapisnya ada 9 orang, 1 perempuan, 8-nya laki-laki. Ya, jadi peminat belajar ilmu tulang belakang itu mayoritas adalah laki-laki. Ya makanya saya masih menterapi juga perempuan, karena jumlah terapis perempuannya masih sangat jauh dari cukup dan seringnya nggak ada di satu tempat. Di Majalaya tempat saya tinggal cuma ada 3, sementara penduduknya itu ratusan ribu. Ya, kemudian di Soreang itu murid saya laki semua. Di Soreang nggak ada yang perempuan. Di daerah itu baru kita ngomongin Bandung doang. Makanya kita butuh ya terapis perempuan. Saya pengalaman Pak. Nah, saya santri ya, nggak boleh megang perempuan. Ini pengalaman saya dulu. Awal-awal saya memijat itu ada sepasang suami istri. Beliau kena subluxasi spondylolistesis. Kalau Anda tahu apa itu spondylolistesis, saya yakin ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, ada yang pernah melahirkan ya, banyak ya, itu sudah punya stadium 1 spondylolistesis.
itu adalah pergeseran tulang yang apabila dia sampai mencapai stadium 4 maka dia akan lumpuh.